Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim asma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada segenap sesepuh, yang kami hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Samsul Arifin MPD. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi ini untuk pertama kalinya sejak kita terbentuk kepengurusan baru, kita duduk bersama berkumpul. Tidak lupa sholawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, sama-sama kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Illa hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum kita mulai, untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bapak Ketua DKM untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Sholawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kehadapan haribaan manusia yang agung, yang paripurna, yang menjadi uswah kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang kami hormati, perkenankanlah kami pertama menyampaikan terima kasih kami yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya kepada para sesepuh, kepada rekan-rekan semua yang telah berkenan mengabdikan dirinya untuk memakmurkan Masjid Jami' Ar-Royan. Perlu kami sampaikan bahwasannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah kita bahas selama 2 pekan barangkali, ini adalah berkat masukan-masukan dari kita semua setelah kita paham betul menghadapi situasi dan tantangan dinamika organisasi yang ada di DKM Jami' Ar-Royan. Dan syukur alhamdulillah para sesepuh sudah berkenan memberikan kritikan, masukan dan sarannya untuk penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Wabil khusus kami sampaikan kepada sesepuh Bapak Haji Subadri, Bapak Anif, Bapak Sugeng, Bapak Haji Arpan, Pak Haji Ateng,
yang sudah memberikan masukan-masukannya baik lewat Zoom maupun di pertemuan-pertemuan pembahasan secara langsung. Langsung kita masuk pada pokok permasalahan inti rapat pada pagi hari ini, yaitu pembahasan persiapan sekaligus pembentukan panitia Ramadan. Usulan-usulan sudah kami terima dan kami tampung. Pada pokoknya para sesepuh dan teman-teman semuanya menginginkan agar generasi muda bisa tampil di acara-acara yang dikemas oleh Dewan Kemakmuran Masjid, karena selama ini yang tua-tua saja gitu. Kita ingin agar generasi muda, para remaja juga mengisi, meramaikan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Ar-Royan, meramaikan kemakmuran Masjid Jami Ar-Royan. Selama ini kan kajian Ahad dan Sabtu subuh dominasi lansia ya, yang harusnya sudah divaksin malah ikut ngaji. Nah, kita ingin misalnya Ihsan, Pak Budi Purnama, Pak Muhammad Abdu, Pak Subagio itu lebih aktif lagi. Mudah-mudahan ke depan akan disusul para remaja dan generasi muda yang lainnya. Tetapi bagaimana usaha-usaha lainnya untuk tetap memakmurkan masjid nanti kita serahkan sepenuhnya kepada panitia. Misalnya tetap mengadakan tetapi offline, bisa jadi. Bisa tidak misalnya menghadirkan guru untuk menghadirkan cerita atau kisah dongeng tentang Sirah Nabawiyah yang memang anak-anak lagi senang itu melalui kegiatan online gitu. Kalau itu memang bisa dikemas dan bisa dilaksanakan, saya pikir sangat bagus, sehingga anak-anak tetap merasa kita sapa, tetap merasa kita rangkul meskipun anak-anak ada di rumah masing-masing ya. Silahkan nanti itu kreativitas dari panitia. Jadi mohon kiranya ini menjadi bahan renungan kepada panitia. Namun demikian kepada panitia Ramadan kami mengharapkan ada beberapa di antara kita yang memang harus standby di Masjid Jami Ar-Royan sampai detik-detik malam Idul Fitri. Jadi bagaimanapun sesibuk-sibuknya panitia, kalau memang harus pulang kampung ya harus ada yang ditunjuk untuk piket di Masjid Jami Ar-Royan di malam. Nah, ini beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Dan sekaligus ini informasi yang terakhir, saya tambahkan lagi bahwasannya tim Humas dan IT Masjid Jami Ar-Royan sudah memiliki Ar-Royan TV. Mohon ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kegiatan-kegiatan yang bernaung di bawah DKM Masjid Jami Ar-Royan silahkan men-setting kegiatan apa yang kira-kira bisa ditampilkan di Ar-Royan TV, sehingga mulai dari saat ini sudah bisa bersiap-siap menata kira-kira kegiatan apa yang sebaiknya bisa diliput oleh Ar-Royan TV. Demikian juga tentang serba-serbi hasanah ringan gitu tentang Masjid Jami Ar-Royan juga bisa ditampilkan, mungkin sejarah berdirinya, profil sesepuhnya, misalnya Pak Haji Sugeng bisa diliput gitu, mewawancarai beliau, hadir ke rumah beliau. Ini juga serba-serbi ringan yang bisa ditampilkan di Ar-Royan TV. Demikian juga ketua majelis taklimnya gitu. Jadi monggo dipersilahkanlah untuk berkreasi Pak Habib dan Pak Ihsan agar tampilan di YouTube-nya nanti bagus, sehingga followernya bisa banyak. Syukur-syukur kalau tembus di atas 5.000. Itu tidak usah mencari gaji ke sana kemari, dari situ aja cukup kayaknya, dari iklannya. Mudah-mudahan doa restu kita semua, mudah-mudahan bisa tercapai target itu. Demikian apa yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar awal.
atas segala perhatiannya. Kami aturkan terima kasih dan kami mohon maaf atas segala kesalahan. Untuk sementara saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan buka satu sesi, atau kita akan sampai kasih kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan untuk agenda pertama kita. Tetapi sebelumnya mohon masukan wabil khusus dari Bapak Dewan Pembina, dari Bapak Dewan Penasehat atau dari pengawas. Mungkin tidak semua dari perwakilan boleh. Untuk yang pertama mungkin mohon dari Bapak Haji Sugeng untuk memberikan masukannya. Wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti rapat di Masjid Jami' Ar-Royan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman ini. Dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini sudah kita sepakati bersama, maka nanti pada tatanan implementasinya atau pelaksanaannya kita juga harus patuh dan mengacu pada anggaran tersebut. Jangan sampai nanti kita sudah dibuatkan aturan, nanti pelaksananya tidak sesuai. Ya, itu yang saya harapkan. Jadi anggaran dasar ini sebagai pedoman kita untuk memajukan Masjid Jami' Ar-Royan itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan program-program Masjid Jami' Ar-Royan. Barangkali itu, kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pesan saya hanya satu, yaitu gunakanlah anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini dalam rangka setiap pelaksanaan kegiatan di DKM. Artinya apa? Artinya jangan sampai terjadi apa yang dilakukan oleh tetangga kita, sampai ada KLB Sibolangit gitu lah ya. Jadi setiap kegiatan atau setiap implementasi yang dijalankan oleh DKM Ar-Royan ini benar-benar kita mengacu kepada ADART, karena ini yang sudah kita sepakati. Dan tadi sudah disampaikan, yang menyusun pun representatif dari seluruh jamaah yang ada di Ar-Royan ini gitu kan. Jadi mohon, ini saya hanya berpesan saja, yang kita buat diri saya dan kita ini selalu kita berpegang kepada ADART. Meskipun ADART ini tidak kaku atau tidak boleh diperbaiki, tetap boleh. Undang-undang saja masih bisa diamandemen gitu kan. Tapi ada mekanismenya. Jadi misalnya ada sesuatu yang keberatan terhadap ADART ini, mari kita kembali lagi ke ADART gitu kan. Bagaimana mekanismenya gitu kan. Jadi kalau bisa ADART ini kita, karena kan ini 5 tahunan sekali kan siklusnya, kita manfaatkan selama 5 tahun ini. Jadi selama 5 tahun itu kita selalu berpegang pada ADART, kan? Artinya jangan sampailah segala sesuatu pelaksanaan ini di luar, baik itu kegiatan kerohanian dan segala macamnya. Jadi kita juga mari sama-sama Dewan Pengawas, Pembina, bekerja sama. Yang bekerja ini bukan hanya pengurus inti sebenarnya. Jadi Dewan Pengawas pun sebenarnya seharusnya ikut berkontribusi kan. Kita ada sudah ada tugas job description-nya sudah ada ya. Jadi kita saling membantu berjalan seiring berjalan
dalam rangka pelaksanaan itu. Jadi saya Pak Saryono, Pak Ketua, ya kita hanya berpesan mari kita diri kita sendiri dalam rangka pelaksanaan kepengurusan atau implementasi kegiatan. Mari kita selalu mengacu pada ADART. Saya rasa itu aja pesan saya atau masukan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, langsung saja beberapa hal yang ingin kami sampaikan memenuhi apa yang diminta oleh jajaran pengurus inti. Pertama terkait dengan ADART, bagaimana implementasi ke depannya. Ibu bapak, memang saya juga berharap seperti yang diharapkan oleh bapak-bapak yang lain, bahwa ADART ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan walaupun sifatnya fleksibel. Oleh karena itu, karena salah satu dari implementasi dari ADART itu adalah terbentuknya susunan pengurus yang sedemikian rupa ini, saya berharap pengurus-pengurus yang sudah ada di situ terkait dengan sekbid-sekbidnya atau seksi-seksinya, nanti kami berharap supaya ada kejelasan program ke depannya itu seperti apa, sehingga terlihat program ini kegiatan kedepannya itu apa, apakah dalam 1 tahun atau langsung jangka 5 tahun, sehingga paling tidak itu menjadi acuan utamanya, sehingga jangan sampai nanti ada yang membidangi sesuatu tapi implementasinya nol, tidak ada sama sekali. Jadi seksi-seksi itu diharapkan untuk bisa atau dicoba untuk membuat rencana sedemikian rupa, apalagi pada waktu dulu di rapat pertanggungjawaban ya untuk pembentukan pengurus periode 2001-2026 itu kan ada harapan kalau bisa 3 bulan sekali itu ada progres laporan. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk menginformasikan. Teknis bekerjanya boleh sebetulnya setiap sektor atau setiap bidang itu dikaji khusus dalam 3 bulan itu, misalnya dari sekbid yang ada atau dari bidang yang ada punya usul ini misalnya. Nah, nanti bisa diinformasikan, ini loh Pak yang mau direncanakan ke depan untuk masing-masing seksi di kepengurusan itu, sehingga jelas progresnya. Walaupun kalau saya punya pendapat progres atau rencana itu sementara dibuat untuk waktu 1 tahun, setahun ke depan jelas ini, 1 tahun ke depan ini, begitu seterusnya. Itu teknis implementasi terkait dengan ADART kalau dikaitkan dengan struktur organisasi yang ada. Jadi mohon untuk ada kejelasan tentang rencananya, tentang programnya, dan nanti bisa di-upload melalui Aroyan TV bahwa program kita itu seperti apa. Ya, dalam 1 tahunnya, dalam 5 tahunnya, target besarnya 5 tahun nanti apa, finishnya. Kalau kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan selama ini memang sudah bagus, tapi tetap barangkali kita perlu ada inisiatif dan kreativitas supaya menjadi makin baik, menjadi semakin bagus manajemen masjid ini, termasuk bagaimana implementasinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup panjang rapat kita pagi ini, berbagai masukan sudah kami terima dan kami catat.
Dan rasanya untuk rapat pagi hari ini kita sudah cukup.